Halo. Kring, halo. Shalom Alaikum Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Masih bersama dengan saya Gembala Yefta Mulyanto. Hari ini saya memberikan renungan singkat yang saya beri judul Matang. Saudara, matang mengandung arti dewasa, masak, sempurna, masuk akal, dan dalam tindakan bijaksana. Untuk menjadi matang atau dewasa tidak diukur dengan usia, namun sikap dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga sering kita temui bahwa ada orang yang usianya sudah sangat tua, tetapi dalam perilakunya masih seperti anak muda atau kanak-kanak. Atau sebaliknya, orang yang masih remaja tetapi dalam bersikap sudah kelihatan dewasa. Jadi untuk matang tidak diukur dalam usia. Saudara pernah melihat ada pohon jambu yang berbuah bareng, sama saudara, tetapi saat matang belum tentu bisa bersama-sama saudara. Nah, ciri-ciri orang yang matang atau dewasa dan bijaksana dalam hidup, yaitu yang pertama, perkataannya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau dia mengucapkan segala sesuatu, perkataannya itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berpikir sebelum berkata-kata. Artinya saat berkata-kata itu dia berhati-hati. Saat saya mengatakan ini, saya menyakiti orang atau tidak. Artinya dia berpikir lebih dahulu. Yang ketiga, saudara, berpikir sebelum bertindak. Artinya sebelum melakukan segala sesuatu, dia sudah berpikir terlebih dahulu. Yang keempat, bisa mempergunakan waktu dengan baik. Artinya memiliki manajemen waktu yang sangat baik. Hidupnya teratur dengan baik. Yang kelima, tidak egois atau tidak mementingkan dirinya sendiri. Artinya bukan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri, saudara. Yang keenam, merespon dengan cepat dan tepat, baik dalam komunikasi. Sehingga saat kita berkomunikasi itu begitu luar biasa bagus, saudara. Kadang seringkali komunikasi tidak selalu dengan berkata-kata. Kadang dalam telepon misalnya, dalam WA, WhatsApp atau yang lainnya. Seringkali saat berkomunikasi ada orang yang di WA hari ini, tahun depan, bulan depan, minggu depan baru balas. Ini kadang yang membuat kadang orang ini nggak nyambung atau nggak nyaman, saudara. Nah, ciri-ciri orang yang matang dan dewasa, saudara, dan bijaksana di dalam Elohim, yang pertama adalah bergaul karib dengan Elohim. Kalau tadi ciri-ciri orang yang matang dewasa dalam kehidupan, sekarang ciri-ciri orang yang matang dan dewasa dan bijaksana di dalam Elohim adalah bergaul karib dengan Elohim. Artinya ada hubungan spiritual yang baik, hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Aba Yahweh Elohim besim Yeshua Mashiach. Yang kedua, suka bergaul juga dengan orang yang baik dan rohani. Artinya, kalau orang-orang yang rohani jauh luar biasa bagus, senang saudara kita bergaul. Ternyata saya banyak belajar dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang memang memiliki spiritual, memiliki pengetahuan tentang daftar Elohim jauh luar biasa, saudara. Yang ketiga, rajin merenungkan daftar Elohim. Berapa banyak orang saat punya kitab suci justru diabaikan, saat menerima renungan justru diabaikan. Dan ini sudah terjadi di dunia zaman sekarang. Saat ada orang mengirimkan renungan atau ada daftar Elohim di share, responnya sangat pasif. Tetapi begitu gosip yang tentang berita-berita yang lagi viral atau hal apapun yang tidak berhubungan dengan daftar Elohim, begitu cepat meresponnya. Kemudian yang keempat, mengatur waktu antara dunia dan Tuhan dengan baik. Jadi balance antara dia mengatur pekerjaan, kehidupan secara dunia maupun hubungannya dengan Tuhan sangat baik. Yang kelima, bisa mengendalikan dirinya dengan baik, saudara. Artinya dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik dalam setiap kehidupannya. Saat ada masalah, dia bisa mengendalikan diri dengan baik. Bukan temperamen, emosional, tetapi sangat baik dan bijaksana. Saya selalu memberikan moto kepada kehilat yang saya layani adalah
Jadilah penyejuk di tempat yang panas. Artinya jikalau ada suasana yang sedang ramai atau mungkin ribut, ada suasana yang tidak nyaman satu dengan yang lain, kita menjadi penyejuknya. Tetapi jadilah suasana yang menghangatkan di tempat sejuk. Artinya di saat orang pada pergi berbarengan, bersama-sama, tetapi hanya diam saja, kita membuat suasana menjadi hidup dan berwarna, sehingga kita tidak bosan dalam melakukan perjalanan atau hal aktivitas yang lain, saudara. Di dalam kitab suci, kitab Tehillim atau Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, di situ dikatakan demikian, saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Satu hal yang sangat luar biasa kalau kita tidak mengikuti jalan orang fasik. Kita tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, bukan penggosip, bukan apapun yang berhubungan dengan dosa, kita tidak terlibat. Artinya itu satu kebahagiaan karena kita tidak melibatkan diri di dalam dosa. Yang kedua adalah, namun kesukaannya ada pada Torah Yahweh, dan dia merenungkan Torahnya siang dan malam. Artinya orang yang matang itu yang bisa merenungkan dafar Elohim, yang hidupnya selalu dipenuhi dengan dafar Elohim. Hidupnya spiritual, hubungannya dengan Tuhan itu sangat baik. Dan dikatakan, dan dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Perhatikan kata ditanam di tepi aliran air, bukan di tepi sungai. Karena sungai pun sekali waktu bisa kering, tetapi di tepi aliran air, artinya selalu ada air kehidupan, yaitu ada dafar Elohim yang mengalir, yang akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Artinya hidupnya berbuah, menghasilkan, menjadi berkat buat banyak orang, dan tidak layu daunnya. Artinya tetap ada semangat, gairah hidup bersama dengan Elohim, dan semua yang dikerjakan akan menghasilkan. Artinya hidupnya dibuat berhasil dengan standar dafar Elohim. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, satu hal yang sangat luar biasa. Saya akan memberikan beberapa contoh orang-orang yang dewasa dan matang secara kitab suci. Yang pertama adalah Yosef. Yosef ben Yakub atau Yosef anaknya Yakub, saudara, itu sangat bijaksana dan tidak memiliki jiwa pendendam terhadap saudaranya sekalipun ada kesempatan. Sebenarnya dia ada kesempatan untuk balas dendam buat saudara-saudaranya yang pernah menganiaya, bahkan menjual dia menjadi budak. Tetapi itu tidak dilakukan karena dia sangat bijaksana dan bukan tipe pendendam atau tipe pembenci, saudara, tetapi penuh dengan kasih. Ada di dalam kitab Bereshit atau Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 4. Yang kedua, contoh yang kedua adalah Abigail, istrinya Nabal, dan bijaksana dalam menghadapi Daud. Bagaimana saat Daud amarah luar biasa kepada Nabal dan ingin menghabisi Nabal dan segenap keluarganya. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Abigail menyongsong dan dia menjadi pendamai yang baik. Dia bijaksana, saudara, sehingga saudara yang kasih, Nabal yang suaminya berlaku kasar dan tidak baik, tetapi karena kebijaksananya Abigail, maka Daud pun luluh, saudara. Tertulis dalam kitab 1 Samuel 25 ayat 23 sampai 33. Yang ketiga adalah Salomo yang bijaksana dalam meminta hikmat kepada Abba Yahweh Elohim, besim Yeshua Masiah, dan bukan karena kekayaan yang untuk kepentingan dirinya sendiri. Di dalam 1 Melakim atau Raja-Raja pasal 3 ayat 9. Artinya Salomo meminta hikmat, tetapi justru karena dia meminta hikmat, maka kekayaannya pun Bapa Yahweh berikan. Sekali lagi, orang yang sering mendapat bonus, mendapat berkat adalah orang yang cinta dan dekat dengan Tuhan. Karena Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua Masiah adalah Tuhan kita, bos kita, saudara. Menjadi umat Abba Yahweh Elohim besim Yeshua Masiah itu wajib satu, setiap perkataannya harus bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Elohim, juga di hadapan manusia. Artinya kalau kita mengucapkan, berkata-kata, harus bisa dipertanggungjawabkan, baik di hadapan Elohim maupun di hadapan manusia. Yang kedua, memiliki iman yang lebih unggul dibandingkan yang lain atau dunia. Jadi memiliki iman harus di atas rata-rata, melebihi. Nah, kalau kita matang tetapi setiap punya masalah sedikit langsung ciut, namanya belum matang, saudara. Artinya memiliki iman yang harus lebih unggul. Yang ketiga,
bijaksana dan berhikmat dalam menghadapi setiap persoalan. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu itu bijaksana. Dia pelan-pelan, tidak gegabah, namun pasti. Pelan tapi pasti, semuanya masalah diselesaikan dengan baik, dengan bijaksana, saudara. Yang keempat, yang terakhir, hidupnya selalu meneladani Adonai Yeshua Mashiach. Banyak orang selalu mengidolakan sesuatu, bisa artis, bisa tokoh dan sebagainya. Tetapi mari kita mengidolakan Yeshua Mashiach yang selalu berhasil dimanapun dalam pelayanannya. Bahkan dimanapun selalu membuat orang itu terberkati luar biasa. Dan dimanapun selalu menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sebagai ayat penutup saya memberikan satu ayat Davar Elohim dalam kitab Misle atau Amsal pasal 3 ayat 35 yang berbunyi, Kavod Hakamim Yinhalu Uksilim Merim Halum, yang artinya orang yang bijak mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal meninggikan hal yang memalukan. Artinya orang yang bijak, saudara, mewarisi kehormatan. Kita tidak perlu mencari kehormatan, karena kehormatan akan datang kepada diri kita sendiri. Karena orang yang meminta dihormati, artinya orang itu tidak punya kehormatan. Orang yang gila hormat. Tetapi kita tidak perlu mencari. Dengan kita hidup bijaksana, maka secara otomatis orang akan menghormati kita. Itulah yang namanya orang yang bijak mewarisi kehormatan. Tetapi orang yang bebal meninggikan dan hal-hal yang memalukan. Sukses besar buat kita semua. Apa yang Elohim Besem Yeshua Mashiach memberkati. Amin.